nyanyikan dari Mohtar Embut. Mohtar Embut Tes, itu tes. adalah seorang penyair sekaligus seorang komposer. Ini belum ini. Beliau saya sebut dia adalah bapak penyanyi puisi, bapak komposer puisi yang luar biasa. Kenapa komposer itu pencipta lagu? Nah, jadi kenapa kita perlu menyanyikan Kasih Ibu hari ini? Karena supaya kalian tahu bahwa ibu kalian itulah yang melahirkan. Ya. Ibu kalianlah yang melahirkan, ibu kalianlah yang mengasuh kalian ya dari mulai di kandungan sampai dilahirkan sampai sebesar ini. Jadi semua orang sukses di dunia ya, semua orang besar di dunia itu pasti sayang ibu. Coba adik-adik sayang ibu enggak? Sayang. Coba sekarang cium ibu kalian. Mana? Ibunya mana? Cium dong. Ayah juga penting juga untuk kehidupan kalian ya. Karena tanpa ayah kalian nggak ada di dunia ini. Ayah. Nggak apa-apa sini. Ini masih ada 50.000. Yang belum kebagian siapa tadi? Siapa? Oh kamu ya nak. Bagi dua ya. Ya dibagi dua ya. Oke. Nanti bilang ke ayahmu. Ini katanya dibagi dua. Siko bagi dua. Siko bagi dua. Siko bagi dua. Coba ditolak racun itu. Ya, racun C dibagi dua ditolak gitu. Jadi hari ini adalah hari anak-anak untuk kalian ya. Jadi jangan orang tua meracuni anak-anak ini dengan lagu-lagu yang tidak menyehatkan mereka. Jadi ajarilah anak-anak lagu-lagu. Sini sayang, anak-anak lagu yang mereka bermimpi. Kalian suka bermimpi enggak? Coba saya mau tanya, kamu kepengen jadi apa kelak? Dokter. Jadi koki. Kamu sudah bisa masak? Jadi kalau mau jadi koki belajar masak ya nak ya. Kira-kira masakan apa yang kamu kepengen bikin? Pindang batin? Oh bukan. Apa dong? Spaghetti? Apa? Apa nak? Sini dong. Om nggak dengar. Apa kepengen masak apa? Sini sayang. Coba mic-nya. Coba. Burger. Hah? Burger. Burger. Kamu suka burger ya? Iya. Kamu namanya siapa tadi? Naila. Yang kenceng? Naila. Oke, makasih Naila ya. Semoga kesampaian cita-citamu. Kamu kepengen jadi apa? Dokter. Dokter apa? Dokter gigi? Supaya bisa merawat gigimu? Oh, gigimu. Lisi. Hah? Pak Lisi. Polisi supaya apa? Tangkap tulikan. Hah? Tangkap tulikan. Oh, tangkap penculikan. Kalau kamu nak kepengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pilot? Pilot? Bukan. Wartawan? Kayak orang tuanya? Oh, bukan. Pak Lurah? Oh, bukan ya. Pak Presiden? Kepengen jadi presiden? Apa dong? Oke. Kamu jadi apa? Kepengen jadi apa? Nak? Kepengen jadi apa sayang? Pilot. Pilot. Supaya apa? Bisa kemana-mana? Iya. Itu bertiga kepengen jadi apa sayang?
Dokter. Dokter supaya apa? Banyak duit. Oh, kalau dokter tuh banyak duit ya? Kalau kamu nak, kepengen apa? Jadi ustadz. Ustadz, supaya apa? Dapat pahala. Oh, dapat pahala. Itu yang di belakang itu udah ya tadi ya. Oke, kembali ke tempat lagi. Ya, anak-anak memang harus bermimpi, bercita-cita yang setinggi-tingginya supaya apa? Jadi mimpi itu ya membuat kita tetap hidup, bersemangat untuk mengejar mimpi itu. Mimpi itu bukan cuma untuk anak-anak, untuk orang tua juga harus bermimpi. Harus menantang diri sendiri supaya apa? Supaya kita tetap hidup. Om Jody ini tahun depan sudah 60 tahun. Karena Om Jody suka bermimpi, ya, suka menantang diri sendiri. Hari ini adalah Om Jody menghibur anak-anak, kepengen seluruh Indonesia kalau kuat ya. Jiwa raga, material, spiritual. Om Jody kepengen menghampiri semua anak-anak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kalau ada kemampuan atau Allah memberdayakan saya untuk keliling dunia untuk menghampiri anak-anak dan menghibur mereka. Jadi orang tua juga harus tetap bermimpi supaya kita berdaya, supaya kita bersemangat. Kita nyanyi, ya, ya, ya. Ini di mana tempatnya nih ya? Kalidoni, kecamatan Padepokan Seni Rendezvous. Hari ini kita ada di sini di Padepokan Rendezvous. Coba bareng-bareng ya. Hari ini kita di sini di Padepokan kami menyanyikan lagu tentang ibu. Kami menyanyikan lagu tentang Indonesia. Coba bareng-bareng. Kami menyanyikan lagu tentang ibu. Kami menyanyikan lagu tentang Indonesia. Coba dari awal. Pertama apa lagunya tadi? Kami di sini di di sini kami bernyanyi tentang ibu. Di sini kami bernyanyi tentang Indonesia. Kami bersenang-senang bersama anak-anak, bernyanyi tentang burung di hutan, bernyanyi tentang ikan di lautan, bernyanyi tentang manusia dan kemanusiaan. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi itu lagu dadakan, lagu yang tiba-tiba kita bikin bersama. Judulnya apa ya? Kita kasih judul apa? Hah? Kita kasih judul Hari Ini Kami Bernyanyi. Ya, cakep nggak tuh? Kurang? Coba, kamu punya ide apa? Orang nggak apa-apa. Ayo, kamu punya ide apa untuk kasih judul lagu tadi? Apa nak? Kalian pernah didongengin sama orang tua kalian nggak? Pernah? Apa dongengnya?
Dongengnya apa? Ayam gimana? Coba kamu coba mendongeng nah. Coba masih ingat nggak dongengnya? Coba sini sayang. Hah? Oh lupa. Kalau kancil mencuri timun pernah dengar semuanya? Belum pernah. Iya belum pernah. Pada suatu hari Pak Tani bingung karena kebun timunnya habis. Pak Tani bertanya-tanya siapakah gerangan yang mencuri timunnya. Karena timun itu sebetulnya mau dipanen besok. Tapi ternyata waktu Pak Tani datang ke kebun, timunnya sudah habis. Bisa duduk sebentar sayangku? Bisa duduk sebentar? Ya. Jadi apa tadi? Pak Tani bingung ketika datang ke kebun, ternyata timunnya sudah habis. Kemudian Pak Tani bertanya-tanya, dia bilang sama istrinya, Bu, itu timun yang besok kita panen ternyata sudah habis. Siapa yang mencuri gerangan? Akhirnya Pak Tani mengendap-endap. Dia datang malam-malam. Aku intip dari sini biar tahu siapakah yang mencuri timun-timunku. Ku intip malam hari, siapa tahu aku dapat menemukan. Waktu Pak Tani sedang mengendap-endap, ternyata ada sesosok bayangan datang di kebun itu. Siapa itu? Oh ternyata ada seekor binatang. Binatang itu adalah siapa? Kancil. Kok kalian tahu padahal jadi belum bercerita loh. Oh kancil ya? Oke kita namai binatang itu adalah kancil. Kancil itu rakusnya makan timun itu. Kancilnya kan lagi makan. Akhirnya Pak Tani punya ide. Bagaimana cara menangkap kancil itu? Dia pulang ke rumah, dikumpulkannya getah nangka itu kalau bahasa sini apa? Pulutnya. Oke. Jadi Pak Tani akhirnya mengumpulkan getah pulut, getah dari nangka. Tahu pohon nangka enggak? Nangka itu kayak apa? Buahnya kayak apa? Rasanya kayak apa? Manis. Ya. Jadi Pak Tani mengumpulkan getah nangka itu sampai banyak. Akhirnya getah nangka itu diolesin ke boneka, ya. Ke boneka orang-orangan itu sampai penuh dan akhirnya dibawa ke kebun. Maka pada malam itu juga Pak Tani membawa boneka yang sudah dilumuri pulut nangka di tengah kebunnya. Lalu dilihatnya boneka itu tidak bergerak, maka si kancil terbahak-bahak. Kamu mau menipuku ya? Kamu kan cuma boneka, mana bisa menangkapku? Kata si kancil. Akhirnya si kancil dengan sombongnya memukul boneka itu. Apa terjadi ketika dipukul sama kancil? Akhirnya si kancil gelisah, kenapa ini bisa lengket? Dipukulnya lagi dengan kaki depan kiri, lengket lagi, terus kaki belakang juga. Akhirnya si kancil lengket pada boneka yang dilumuri dengan pulut nangka itu. Pak Tani akhirnya bisa membawa pulang si kancil ke rumahnya. Nah, akhirnya dimasukkan ke kurungan. Kurungan tahu kurungan? Tahu ya? Kurungan. Pak Tani dan Bu Tani senang sekali karena bisa menangkap si kancil. Besok kamu akan kami masak bersama dan kami akan berpesta dengan kancil. Akhirnya malam pertama kali Pak Tani selanjutnya. Malam bulan tertutup oleh mendung. Ketika si kancil berada di dalam kurungan, tiba-tiba anjingnya Pak Tani lewat di depan kurungan itu. Terus si anjingnya bertanya pada kancil, "Ngapain kamu di situ?"
Aku di sini sedang menyelamatkan diri. Hah? Menyelamatkan diri dari apa? Kamu tahu nggak? Lihat, langit itu sedang bergerak. Sebentar lagi langit akan roboh dan menindih semua orang, semua makhluk. Yang benar, kamu nggak percaya. Jadi si kancil itu terkenal dengan apa? Dengan pintarnya. Jadi dia mencoba mengelabui si kancil, si anjing itu ya. Terus aku harus gimana? Kalau kamu mau selamat, kamu masuk ke kurungan, ya, bersama aku supaya terhindar dari runtuhnya langit. Kira-kira anjingnya takut nggak digituin? Takut nggak? Akhirnya si anjingnya masuk ke dalam kurungan. Ketika anjing masuk kurungan, si kancil keluar. Ya. Si kancil keluar selamatlah, tidak jadi disembelih esok harinya. Jadi itu kira-kira ya. Cerita tentang apa tadi? Kancil mencuri timun. Kalian punya lagu yang bikin senang? Lagu apa? Ya? Lupa lagu yang apa? Kita naik jalan lagi ya. Ayo kita berdiri, kita akhiri bersama-sama. Sini bareng-bareng. Kalian tetap semangat, harus semangat belajar, semangat menyayangi orang tua kalian, menyayangi kawan-kawan kalian, tidak boleh berantem, ya. Terima kasih ya anak-anakku, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang sudah menemani anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan Hari Merdeka. Memang selamatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus ulang tahunnya Iwo yang ke-10 tahun, begitu Bang Jody ya. Ulang tahun ketua? Enggak lah. Kalau tadi anak-anak udah dapet gocap, dapet duit gitu ya, dapet gondang ya. Sekarang kesempatan nih buat teman-teman pengurus anggota Ikatan Wartawan Online Sumatera Selatan. Saya punya beberapa pertanyaan. Kalau tadi Bang Jody sudah bermain bersama adik-adik kita, bernyanyi bersama, terus bercerita. Sebenarnya ini adalah rangkaian kegiatan dari Dono di nyanyian sepanjang jalan untuk memperingati Iwo 1 dekade. Pertanyaannya adalah, ini kan kota pertama Palembang. Sebutkan 2 kota lain yang akan dikunjungi oleh Bang Jody di rangkaian roadshow-nya. Ada yang bisa menebak? Silakan ke depan.
Saya kasih uang nih. Ayo, berapat ke depan. Siapa yang bisa ke depan deh, ke atas panggung, nggak ada panggungnya, Bu. Jadi ini adalah rangkaian Ketua DPP Iwo Pusat kita, Bang Jody Yudono, di nyanyian sepanjang jalannya. Jadi beliau nanti akan melakukan roadshow dan tadi udah disebutin sama beliau. Akan ke kota ini, kota itu, kota selanjutnya. Silakan 2 kota saja ke depan. Kalau ketua nggak boleh dong. Hadiahnya dari ketua. Silakan ke depan Ibu. Ayo. Kalau bener jawabannya saya kasih hadiah. Duit loh. Beneran ini nggak palsu. Bisa diterawang, bisa diraba. Oke, asik. Ibu siapa namanya? Yulia. Ibu Yulia. Tadi denger kan sebelum Bang Jody tadi nyanyi bareng sama adik-adik, dia akan melakukan roadshow tuh. Kota Palembang adalah kota pertama. Sebutkan 2 kota aja di rangkaian kotanya nanti. Oke, siap. Kota pertama Muara Enim dengan Mubah. Salah. Ada yang lain? Oke, silakan Abang, nggak apa-apa. Ini kalau bener hadiahnya buat MC nih kayaknya. Kotanya ini selain kota Palembang ya, maksudnya dia akan ke kota-kota lain. Silakan Bang. Izin Pak Ketua. Berapa hari? Kan izin berapa hari? Kalau nggak salah Lampung, Bengkulu. Satu lagi, satu benar. Semarang. Benar. Tepuk tangan dong. Ini duitnya Abang. Mau dikasih ke MC enggak? Enggak ding. Nih, nanti aja di belakang panggung ya, enggak enak. Ya benar. Jadi Bang Jody itu nanti akan roadshow Kota Palembang kota pertama. Nanti akan ke Lampung, ke Pelalawan, Serang, Tangerang, Bogor, Brebes dan Semarang. Bener ya Bang Jody ya? Bener, tepuk tangan dong buat MC-nya. Pertanyaan kedua, ini kan kita di tempatnya Ketua Dewan Etik ya, tempatnya Bang Fir Azwar. Bang Fir Azwar ini selain dia seorang kepala sekolah, seniman juga, banyak karyanya, bahkan bulan depan akan mengadakan pameran. Saya jadi teringat ada beberapa karya, lagu terutama, yang nggak baru sih, beberapa bulan yang lalu di launching. Sebutkan 1 aja karya beliau, karya Bang Fir Azwar, lagu ciptaan Bang Fir Azwar. Ayo 100.000, kemarin launchingnya. Oke, Ketua Dewan Etik kita, nggak apa-apa. Balik Bandar. Ketua mau jawab. Oh, boleh. Enggak apa-apa. Oh, enggak sah. Kata ketua enggak sah. Karena beliau sebagai music engineer ya. Enggak ya. Ada yang lain? Jadi kemarin launchingnya di salah satu tempat yang cukup bersejarah juga di Kota Palembang. Oke, Ketua Dewan Etik kita akan menjawab, silakan Kakanda Imron Supriyadi ke depan. Lumayan ya kalau 100.000 dibeli kerupuk, ini bisa berapa kantong, bisa 1 mobil penuh kali ya. Tidak apa-apa, kaget dimasukin ke Kota Amal sama beliau. Silakan Abang. Terima kasih. Sebenarnya bukan persoalan angka di 100.000-nya. Siap. Tapi warnanya ya. Warna filosofi dari lagu ini. Wow, mantap. Kayaknya aku harus panggil Bang Fir juga ya. Ayo Bang, ke depan Bang. Sebagai pencipta lagunya. Terima kasih teman-teman. Kak harus menjawab. Saya mengucapkan terima kasih dapat undangan pada hari ini. Saya juga membawa ketua forum teater sekolah Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong teman-teman. Namanya Portas ya. Dan Bung Fir, saya tidak tahu apakah ini sebuah lagu atau sebuah puisi, tapi yang pasti saya tahu lagu ini sudah dirilis di YouTube. Wah, betul. Judulnya Perahu Tak Lagi Kutambatkan. Salah satunya, bener ya Bang Fir ya? Wah, tepuk tangan dong. Aransemen oleh Bung Ali Goy.
Tapi nggak pas rasanya kalau beliau nggak nyanyi langsung ya. Jimmy mainkan. Jimmy harus mengiringi Jim. Sama Bang Fir. Nggak apa-apa lah. Saya juga bukan penyanyi. Mungkin lagu ini Kok balik ke Ali? iya, termasuk sulit. Betul. Tapi bagaimanapun lagu ini punya filosofi yang sangat dalam. Ketika manusia sedang galau, menunggu janji-janji politik, menunggu janji-janji dari seorang pacar, dari seorang pejabat, atau mungkin menunggu apapun, lepaskanlah perahu, tak lagi ditambatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Daripada di PHP-in terus ya kan, mending kita ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih Kak Fir Azwar. Baik, terima kasih Kak Imron atas jawabannya yang luar biasa, betul sekali. Itu salah satu karyanya dan karya-karyanya beliau ini banyak sekali begitu ya Bang Fir ya. Bang Fir bisa sebutin dong, karena mungkin teman-teman di IWO juga nggak tahu ternyata kakak ini orangnya multitalenta gitu loh. Semuanya serba bisa, diborong abis. Ini kalau untuk lagu aja, nggak termasuk puisi, nggak termasuk yang lukisan dan lain sebagainya. Lagu aja sebenarnya udah berapa banyak nih, Bang? Lah berapa Jim? Mungkin 15-an kali. Wow, 15 ya. Yang baru di launching itu Bukit Seguntang Ulu Bukit Melayu. Seguntang ya. Dan launchingnya Ya di juga Bukit, menghadirkan di Bukit, beberapa artis iya ibu kota iya Bukit ya. Seguntang ya. Gitar Melaju. Ada lagunya mungkin bisa di display nggak sih? Ada. Lagu Bukit Seguntang kayaknya Ah, seru nih. lagu apa? Bukit Seguntang. Nyanyi lah Bang. Iya. Kita beri tepuk tangan yang untuk Bang Fir Azwar. Jadi lagi Bukit Seguntang. Aku ini cuma baca nyiptakannya beda, baca nyanyi. Orang ini serak-serak Pak RT. Main deh. Bukit Seguntang Ulu Melayu. Bukit Seguntang Ulu Melayu. Bukit Seguntang Ulu Melayu. Kala purnama, kala purnama, kala purnama, kala purnama. Purnama. Ah, jadi biarlah. Kala purnama nadi maya padam dalam kilau selaksang cahaya sang sapurba tiba di bumi swarna disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, Bukit Seguntang gilang gemilang, wan sendari pun dipinang. Bukit Seguntang Ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit Seguntang Ulu Melayu, aduhai akan terkenal
selaksang cahaya Sangsa purba tiba di bumi Swarna disambut dengan sukacita. Bunga merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Adalah putra sang nila utama, penerus rumpun, pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, tua si anak negeri. Patahlah tumbuh, hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu dahulu, bukit seguntang ulu Melayu. Aduhai akan terkenang selalu, bukit seguntang ulu Melayu. Sudah termasyhur sejak dahulu, bukit seguntang ulu Melayu. Aduhai akan dan selamat datang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Pak Sony, diarahkan tempatnya Pak Sony. Iya, Ketua Umum dari Jakarta. Nah, selamat datang ya. Ini sesumsel acaranya. Nah. Ya, sini. Ah. Ada apa ini dan tarik orang Pino. Jadi kawan-kawan, lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu launching November 2021, launching di pelataran Taman Bukit Seguntang Ulu Melayu. Lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu ini menceritakan tentang seorang pangeran dari Palembang yang menemukan Pulau Tomasek dan menjadikannya Tomasek menjadi Singapura. Jadi seorang pangeran dari Palembang yang menurunkan raja-raja Melayu di Nusantara, dan kita orang Palembang, orang Sumatera Selatan harus bangga dengan seorang tokoh yang bernama Nila Utama atau yang bergelar Parameswara yang telah diagung-agungkan di negeri jiran, di negeri Singapura dan Malaysia. Terima kasih. Sekali lagi, tapi itu ada romantisme nggak di lagu itu Bang sebenarnya? Ya, pernikahan antara Sangsa Purba dengan Sangsa Purba itu seorang pangeran dari Persia menikah dengan anak demang lebar daun namanya Wan Sundaria. Jadi Wan Sundaria itu romantisme antara Sangsa Purba dan Wan Sundaria yang melahirkan Sang Nila Utama yang bergelar Parameswara yang menemukan Pulau Tomasek dan mengubahnya menjadi Singapura namanya. Kemudian membangun kerajaan di Malaka dengan gelar Sultan Iskandar Shah. Kemudian menurunkan raja-raja Melayu di Nusantara. Oh, luar biasa ya. Dari filosofinya, terus musikalitasnya, liriknya, sampai video klipnya memang dibuat
luar biasa, dipikirin bener ya sampai sedetail begitu. Iya. Jadi memang wartawan nih wajib denger lagu ini. Iya, bukan cuma ini ada belajar sejarah kita begitu ini ya. lagu kedua setelah lagu Gending Sriwijaya yang memiliki konten sejarah, yaitu sejarah tentang Palembang gitu. Oh, sekali lagi luar biasa. Saya harus belajar banyak nih sama Bang Fir, bagaimana menemukan ide-ide untuk menulis lirik lagu yang sangat luar biasa. Tapi mungkin kita break dulu teman-teman ya Iya. untuk mendengarkan azan zuhur. Baik, azan zuhur sudah berkumandang. Kami informasikan untuk teman-teman, kakak-kakak, ayu-ayu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin sholat zuhur. Di sebelah kiri saya itu ada musola, ada tempat air wudhunya juga. Jadi silakan jika ingin melakukan ibadah sholat zuhur, tempat sudah disediakan, air juga 24 jam gak mati begitu ya Pak ya. Sebelum games, Bang Jody mana Bang Jody? Bang Jody kalau ngomongin lagu anak-anak ya, sebenarnya Kota Palembang itu musisi Palembang sudah bikin lagu anak-anak. Lagunya Tam Tam Duku ya, benar ya? Tam Tam Duku. Jadi ini salah satu lagu anak-anak yang diciptakan oleh seniman Palembang. Kali ini akan dibawakan oleh abang kita, Bang Ali. Mungkin sebelum main ceritain dulu dong soal lagu ini. Jadi proses kreatifnya, terus dan segala macamnya. Oh ya, terima kasih Jin. Proses kreatif pembuatan lagu Tam Tam Duku ini dimulai atas keprihatinan pertama terhadap lagu anak-anak di Sumsel, khususnya Indonesia itu sangat kurang sekarang. Untuk anak-anak, malah anak-anak nyanyi yang terakhir ini kan lagi tren ini si Kok Bagi Duo itu. Nah sebenarnya kan lagu Dang Dede itu, lagu itu racun dan aku komen di lagu itu bahwa ini lagu itu tidak layak dinyanyikan oleh orang tua, apalagi anak-anak, karena mengajak ke negatif. Rata-rata kalau si Kok Bagi Duo itu kan untuk konotasinya negatif ke narkoba.
Nah, berangkat dari keprihatinan terhadap permainan anak-anak khususnya di Sumsel yang mulai hilang. Kedua, maraknya game online yang membuat anak-anak itu sekarang hidupnya jadi nafsi-nafsi, bukan bersosialisasi, tapi nafsi-nafsi sekarang. Meskipun mereka berkumpul, tapi yang mereka ya melihat di game. Kalian ke sana, tapi matanya ke game, bukan tertuju ke lawan bicara. Nah, ini berangkat dari kekhawatiran tersebut. Nah, kalau ya mudah-mudahan, nah kebenaran ini ada Kiai Reza ini. Pecahnya bagus Kiai. Kalau lagu Tam Tam Duku ini dibuat pecah apa tuh namanya? Kalau yang di Jogja tuh kemarin, sikok masuk. Nah, lupa aku namanya. Nah, itu bagusnya dibuat itu dan diperkenalkan terhadap anak-anak permainan tradisi anak-anak Sumatera Selatan, biar nggak hilang. Khawatirnya bukan hilang di kita, tapi diambil oleh negara tetangga. Karena sekarang negara tetangga sudah kejar-kejar menggalakkan permainan tradisi. Itu jadi. Baik, sebenarnya kalau lagu Tam Tam Duku ini siapa yang nyiptain? Tam Tam Duku kakak dewe yang nyiptakan. Karena berangkat dia sendiri menciptakan ini karena berangkat dari itu. Kalau untuk aransemennya? Aransemen kakak sendiri. Nah, pas recording dibantu sama Jimmy. Itu berapa lama prosesnya dari nulis lagu, terus mixing, mastering dan lain sebagainya? Kalau buat lagunya tidak terlalu lama sebenarnya tuh, tapi proses recording yang agak terhambat ini karena di persoalan finansial. Tapi beruntung masih di Padepokan Depo ini ada Pak Pir Azwar yang mendengarkan lagu tersebut dan langsung mensponsori untuk recording. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat abang kita Bang Pir Azwar. Itu salah satu yang sangat mendukung ya. Seniman-seniman Palembang dan keberlangsungan lagu-lagu anak ya. Lagu-lagu khas Sumatera Selatan. Baik. Liriknya bahasa Indonesia atau bahasa Palembang? Campuran. Asik. Lagunya Tam Tam Duku, silakan mainkan Bang. Satu. Lagu ini genrenya Batang Aris Milan, tapi kita repital biar yang pakai luar biasa bisa.
break dulu makan siang. Cek. Nyesel aku udah diajak jadi backing vokal. Baik, karena sekarang sudah pukul 12.19, kita bisa break sebentar, gak apa-apa ibu bapak ya. Jadi di belakang, di dekat tempat biliar itu sudah disediakan makan siang. Jadi buat kakak-kakak, ibu-ibu, ayu-ayu yang ingin santap siang silakan. Jadi mohon izin untuk Pak Reza, Pak Budi, Bapak sekaligus ditemenin Bang Jody untuk santap siang dulu abang ke belakang. Kafir. Tapi teman-teman biar kita nggak kosong, yang mau baca puisi boleh ke depan. Nanti diiringi gitar gak nih yang baca puisinya? Oh diiringi. Siap, ayo bang. Ini apa? Yang mengawali kita baca puisi. Puisinya ada bang. Puisinya, kalau ada puisi sendiri boleh dong. Puisi sendiri, oh belum ada. Mau yang ada atau mau dari buku? Ini buku antologi puisi karya Amanda Maida Dalam Hati. Sebentar, saya buka dulu ya. MC boleh nggak baca puisi? Yang mau baca puisi ingin di sama-sama background boleh. Selatan, harap ke atas panggung dipanggil Pak Suami. Silakan untuk yang merasa ya, yang merasa joynya. Ya, akan ada hadiah juga ya mau baca puisi ya. Wah luar biasa. Ini penuh hadiah deh ibu ini. Siap, musik siap.
Sadu dari buku-buku Pramu tak lagi tambah. Judul episode cinta yang hilang. Di ujung jarum sebuah angin, kau duduk sambil berdungai kaki, bergaun merah berendam pipi, senyummu semakan lama. Dalam kerling mata berbinar arloji dalam kepalaku, dekat harap dan kibar yang melalui rindu dalam laju tapamu. Tak tua tawamu, anak dan tua. Tak tua terlerai, hati anak-anak. Akan kisah sampai di sudah jadi semua. Apa lagi? Berikutnya kawan-kawan dari daerah lain. Ya. Siapa lagi? Marainu Muatara. Nah, ini untuk yang baca puisi ini dapat hadiah, dapat t-shirt. Tapi lihat dulu ukurannya pas nggak? Oh, kayaknya udah di setel ya, XXL. Kenapa nguing ya? Kenapa nguing ya? Baron, mau baca puisi juga kah? Asik, mantap. Sound engineer kita. Silakan Baron. Ini kalau ingat Baron, saya ingat personil salah satu band asal Bandung nih. Namanya Baron juga. Mau pakai gitar sendiri sambil baca puisi? Oh, biar diiringi, oke. Saya kira mau sambil main gitar sendiri biar dapat apa menjiwai begitu. Siap? Bapak? Ini rules-nya adalah kalau mau dapet t-shirt baca puisi dong. Berarti kalau aku baca puisi aku dapat double nih t-shirtnya. Enggak, saya mau dapat honor aja. Siap? Mike ada? Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Raja Sastra dari Sri Narendra Purwoseko yang berjudul Pesan Tuhan yang berisi petunjuk ketika menghadap Tuhan.
seluruhnya kami akan berjuang memerangi sifat dusta yang ada di dalam diri kami. Dan dengan sepenuh hati kami akan membentengi diri kami dari gerakan nafsu antara mereka yang menyesatkan. Meskipun setan laknat terus bergerilya bujuk anak manusia berbuat jahat sepanjang zaman, Tuhan, rupanya iblis membiuskan api-api kesesatannya di dalam jiwa dan raga kami, dan kami sudah bertekad di setiap nafas berhembus, bahkan pada setiap mata berkedip kami akan berperang dengan mereka di medan laga. Sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan menguasai 5 perkara yang ada di tubuh kami: telinga, mata, hidung, mulut, dan 2 lubang bawah perut. Dan kasih sayang-Mu Tuhan hujanilah jiwa raga kami dengan kemuliaan-kemuliaan-Mu, dan sungguh Engkaulah Tuhan yang maha abadi. Ketika kesadaran jiwa setiap insan merasakan dirinya berada dalam kekuasaan Tuhan, sungguh ia akan memiliki kekuatan hati yang bila berdoa tahukah kalian, wahai insan yang dihidupkan di muka bumi, ketika jiwamu dipenuhi dengan ilmu dan kasih sayang, maka engkau akan mendapatkan berbagai cahaya kebenaran, ruh kebaikan serta pancaran kemuliaan yang sempurna sebagai anugerah dari Tuhanmu yang maha sempurna, sehingga akan lenyap kesedihan di dalam dirimu dan akan sirna segala macam bentuk angkara murka di dalam jiwamu, sampai akhirnya suatu hari nanti kamu bangkit menjadi insan yang tak terjajah oleh nafsu yang menyesatkan. Maka bangkitlah dengan kasih sayang Tuhanmu. Tuhan, melalui bait-bait kidung yang saya lantunkan ini, semoga Engkau berkenan menanam keimanan yang sejati di dalam jiwaku. Bahkan tiada Tuhan selain Engkau yang maha sejahtera. Dan kami mohon padamu Tuhan, anugerahkan pula terhadap diri kami memiliki banyak ilmu dan berpegang pengetahuan luas, tidak lemah dan selalu memiliki keberanian membela kebenaran, berwibawa, dan bisa menjadi suri tauladan terhadap sesama, sehingga siapa saja insan yang berada di sekeliling desa kami segera merasakan indahnya hidup berkat kasih sayang-Mu yang sangat luhur lagi agung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Baron. Ini
bener gak sih personil band dari Bandung itu? Oh bukan ya. Baron ini dari TV Sumsel Bang ya? Wah, kuis nanti aja ya makan ya. Tapi kalau ada perwakilan nih, kalau tadi kan sudah ada perwakilan dari Oku Selatan nih. Yang dari Muara Enim ada nggak nih? Yang baca puisi dari Muara Enim? Oh sudah ada ternyata, silakan Abang. Ya. Salam kangen buat rekan-rekan semua. Iwo Jaya, Iwo. Dapat baju harus pakai. Tas dulu Kak. Yang ini juga harus. Sudah dapat baju pakai ganti Jo. Baik, kalau tadi sudah ada perwakilan dari Muara Enim, perwakilan dari kabupaten yang lain dari Oku. Jamal Batu Haja mana nih? Oh lagi makan. Kayaknya lagi makan semua ya. Kalau gitu satu kuis aja ya. Kuisnya gampang. Siapa yang duluan ke depan saya kasih cepek deh 100.000. Yang paling cepat selamatan ini dalam rangka ulang tahun Ikatan Wartawan Online yang ke-10. Tema besarnya apa? Kan ada temanya nih di 10 tahun. Tema besarnya apa? Silakan ke depan. Ayo ke depan. Oke. Yang lain nggak boleh. Pokoknya kalau ketua-ketua nggak boleh aja gitu kan. Yang anggotanya aja deh. Ayo ini gampang banget. Gampang banget. Kalau udah pakai baju, ada di baju masing-masing. Kalau ada di flyer-flyer yang ditempelin nih ada. Terus di wall of fame di ujung, belakang pohon di taman. Oh Silvi, ayo Silvi ke depan. Mbak Silvi mau duit 100.000 enggak? Iya, namanya siapa dari mana? Saya Selfie dari Matunis. Oke.